Nah, kita sudah keluarkan surat baru, Pak sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah terima surat baru yang per tanggal 30. Jadi Pak Gubernur, sebelum kami ada surat datang ke mereka Pak Gubernur untuk mendata ASN Pak Gubernur. Mendata honorer. Tapi ini kemarin yang mendata adalah Satker, langsung dikirim ke BKN. Karena Satker Pak Gubernur, datanya jumlahnya membengkak. Maka kami keluarkan surat yang baru per tanggal 30. Para kepala daerah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan perkembangan pendataan non-ASN tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita ke penjelasan terbaru yang disampaikan langsung oleh Menpan RB terkait dengan perkembangan pendataan non-ASN, terlebih dahulu Bapak Ibu yang harus kita ketahui terkait dengan tahapan pendataan non-ASN di tahun 2022, dan hal tersebut sebenarnya sudah dijelaskan di dalam siaran pers BKN bahwasanya untuk pendataan non-ASN di tahun 2022 itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Tahap pertama itu adalah mengenai sebelum prafinalisasi tentunya, di mana masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkungannya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan ditetapkan pemerintah. Kemudian setelah didaftarkan oleh instansi, baru nanti tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal yang sudah dibuat oleh BKN. Nah, kemudian nanti instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN, dan tentunya ini sudah dilewati ya Bapak Ibu tahapan pertama ini. Nah, untuk yang sekarang ini Bapak Ibu itu masih ke dalam tahap yang kedua. Ya, di mana tahap kedua ini adalah tahap prafinalisasi, yaitu yang berlangsung pada tanggal 30 September 2020 kemarin, di mana masing-masing instansi nantinya itu mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi. Nah, dari pengumuman tersebut atau pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Nah, setelah tahap kedua ini berakhir Bapak Ibu, atau tahap prafinalisasi ini berakhir, baru nanti masuk ke tahap ketiga. Mana tahap ketiga ini adalah tahap finalisasi yang berlangsung di tanggal 30 Oktober 2022, di mana nanti masing-masing instansi melakukan pengecekan, ya ini pengecekan terakhir atau finalisasi akhir terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, dan nanti akan menerbitkan terkait dengan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Jadi Bapak Ibu, inilah tahapan pendataan non-ASN di tahun 2022 yang harus kita ketahui bersama. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini masih di dalam tahap yang kedua Bapak Ibu, ya, tahap prafinalisasi, di mana nanti uji publik itu Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik, ataupun bagi rekan-rekan yang belum masuk ke dalam tahapan pendataan non-ASN di tahap prafinalisasi, Bapak Ibu bisa jika memenuhi kriteria, Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk masuk ke dalam pendataan non-ASN sebelum tahap finalisasi nantinya. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita dengarkan penjelasan langsung dari Menpan RB terkait dengan perkembangan pendataan non-ASN untuk di tahun 2022 terkait dengan surat terbaru yang diterbitkan oleh Menpan RB Bapak Ibu. Oke, silakan disimak videonya sampai selesai. saya sudah ketemu dengan para bupati, next ketua teman-teman asosiasi, saya diskusi dengan mereka gimana mencari solusinya. Di satu sisi target nasional meningkatkan kinerja ASN supaya tercapai Pemda, tapi di sisi lain teman-teman tidak keberatan. Kita sudah berdiskusi terus dengan Kementerian Kesehatan untuk memberesin puskesmas yang masih kosong dari petugas-petugas yang dibutuhkan untuk diberesin. Nah, kita sudah keluarkan surat baru Pak sekalian
mungkin Bapak Ibu sudah terima surat baru yang per tanggal 30. Jadi Pak Gubernur, sebelum kami ada surat datang ke mereka Pak Gubernur untuk mendata ASN Pak Gubernur. Mendata honorer. Tapi ini kemarin yang mendata adalah Satker, langsung dikirim ke BKN. Karena Satker Pak Gubernur, datanya jumlahnya membengkak. Maka kami keluarkan surat yang baru per tanggal 30, para kepala daerah untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak apakah data yang akan dikirim ke kami itu benar atau tidak. Dan Bapak mesti mengumumkan dulu di tingkat kabupaten apakah data itu benar. Baru setelah diumumkan 10 hari, Bapak tanda tangan kirim ke kami. Kalau kemarin data dari masing-masing satker, jangan-jangan bupati gubernurnya tidak tahu. Jangan-jangan anak baru 15 hari mengalahkan yang sudah didata mengalahkan 10 tahun. Nah, oleh karena itu, setuju ya Pak sekalian ya? Nah, jadi Bapak ini udah kami kirim tanggal 30 kemarin, Bapak nanti cek lagi data itu apakah benar atau tidak, kemudian Bapak nanti umumkan di publik, benar nggak ini? Nah, kenapa perlu diumumkan? Supaya orang juga tahu, jangan-jangan datanya tidak benar yang dikirim ke pusat. Ini semata-mata untuk mendorong keadilan di daerah dan kesempatan yang sama bagi teman-teman yang sudah mengabdi juga lama untuk didata. Meskipun data ini tidak otomatis akan jadi tenaga ASN atau P3K, tapi menjadi pemetaan kami dan laporan kami kepada pimpinan untuk memetakan tenaga yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu Bapak ya? Karena bukan di NTT, kemarin kita cek datanya Pak, waduh banyak yang kacau. Satu dinas mestinya 15 orang pengusulan pertama, jadi 150 orang. Ada daerah anak yang baru 15 hari didata mengalahkan yang udah 5 tahun. Nah, tapi kalau di NTT, insya Allah jauh lebih tertib. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah informasi terbaru yang dapat kami bagikan terkait dengan perkembangan pendataan non-ASN. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.